Suasana pagi hari, subuh jam 4:30 pagi ya. Insyaallah berdampingan ada bulan, itu menara Masjid Al-Huda ya. Bulannya di pelataran bawah ya. Ada lift. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya memanjatkan bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahkan dan nikmatnya. Mudah-mudahan dengan setiap bersyukuran kita Allah SWT semakin tambahkan keberkahan dalam diri kita. Allah SWT limpahkan ampunan, rahmat, kasih sayang, serta dijaga dipelihara dalam diri dan berbagai macam musibah fitnah bencana, sampailah kita nanti bertemu dengan masalah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat yang sangat besar, nikmat iman kita, nikmat Islam kita, diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah pada pagi hari ini. Ini menunjukkan bahwa kita masih diberikan kesempatan umur panjang, diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan kekuatan lahir maupun batin. Benar-benar kita senantiasa menyempurnakan nikmat ini. Dan satu kesyukuran kita setelah kita menjalani ibadah-ibadah amalan kita di bulan Syawal ini, kita masih diberikan nikmat berpanjang lagi, dan ini
ini kalau kita senantiasa hadirkan rasa syukur itu, rasa nikmat itu semakin bertambah-tambah lagi karena nikmat yang akan kita rasakan dari nikmat-nikmat yang lain yang Allah sudah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita sudah banyak belajar tentang fikih, tentang syariat, sudah belajar banyak tentang akidah, tentang keimanan, tentang kisah-kisah baik di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semua itu merupakan tujuan utamanya adalah Allah SWT ingin mengkaruniakan kepada kita ilmu dan al-hilm. Al-hilm itu adalah kelembutan hati, al-hilm itu adalah akhlak, al-hilm itu adalah karakter. Dan dari apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran dan Allah anugerahkan kepada Nabi SAW yang berupa hikmah nubuwah, hikmah kenabian, itu adalah semuanya berisi ilmu dan al-hilm, ilmu dan akhlak. Nah, kalau kita perhatikan, banyak yang antara kita orang Islam, orang beriman, yang tidak mampu menghadirkan perasaan bahwa akhlak itu merupakan ibadah. Nah, oleh karena itu yang kita dituntut adalah senantiasa menghadirkan pikiran kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahwa ilmu, bahwa akhlak itu adalah ibadah. Ketika seseorang itu sedang melakukan sholat, baca Al-Quran, berzikir, puasa, dia merasa dia berbuat pahala. Tapi ketika berakhlak mulia, ketika belajar tentang ilmu, ketika hadir dalam majelis-majelis ilmu, kurang bisa menghadirkan bahwa itu adalah ibadah. Ketika kita berusaha untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, menyuruh mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW, banyak yang kurang bisa menghadirkan itu. Bersikap lembut kepada keluarga, hormat kepada orang tua, kasih kepada istri, anak-anak, memberi nafkah kepada mereka, itu kurang bisa menghadirkan bahwa itu adalah berpahala. Itu seolah-olah bukan ibadah. Padahal disitulah letak ibadah yang sangat agung. Nah, pentingnya kita menghadirkan perasaan, menghadirkan pikiran seperti itu, karena memang inilah yang dibanggakan oleh Allah Ta'ala, inilah yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang sedemikian itu karena yang pertama, akhlak satu sisi yang dari Islam yang sangat besar poinnya, bahasannya dalam syariat Islam, karena Allah memuji khusus tentang sisi-sisi akhlak Rasulullah SAW di dalam Al-Quran, bahwa Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, dan kita umatnya ini berusaha untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW. Dan Allah SWT berfirman dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia. Nah, pujian-pujian Allah Ta'ala ini menunjukkan bahwa ini merupakan poin yang besar, dan itulah yang dibanggakan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW dan kepada umatnya ini. Dan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat,
sebagai kasih sayang kebaikan bagi alam semesta ini, dan rahmat itu adalah akhlak. Dan ini sisi yang sangat mengagumkan pada diri seseorang. Ketika seseorang itu terhimpun di dalamnya ilmu, terhimpun di dalamnya akhlak, itu sangat mengagumkan. Yang kedua, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak manusia semuanya. Menunjukkan ini bahwasanya akhlak dalam Islam yang memiliki porsi yang sangat besar. Allah Taala mensyariatkan kita salat, mensyariatkan kita zakat, puasa, haji. Kemudian Allah Taala menurunkan kisah-kisah di dalam Al-Quran, menurunkan segala apa yang ada di dalam Al-Quran, baik itu berupa keimanan, berupa syariat, berupa perjalanan umat yang terdahulu. Semua itu adalah untuk memberikan gambaran ilmu tentang betapa semuanya itu poin besarnya adalah akhlak. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Innama makarimal iman, innama itu adalah taksir, jadi hanya saja saya ini diutus, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hanya saja saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis itu Bukhari, Muslim, Baihaqi, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Jadi pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah muaranya, kesimpulannya dari syariat agama ini. Oleh karena itu agama ini sangat memberikan porsi yang besar tentang akhlak. Yang ketiga, akhlak yang mulia yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan sebab yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, yang menjadikan orang-orang yang berakhlak mulia ini masuk ke dalam surga. Dan itulah yang pernah ditanyakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tentang apa yang sebab yang paling banyak menjadikan seseorang itu mendapat rahmat Allah, mendapat kesempatan Allah untuk dapat masuk surga. Lalu kemudian Nabi SAW menjawab, "Aksar ma yadkhulun nas al-jannah taqwallah wa husnul khuluq." Yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga itu adalah karena takwanya, karena imannya. Nah, setelah itu husnul khuluq, dan akhlaknya yang mulia. Jadi para ulama mengaitkan antara keimanan dan akhlak. Iman itu adalah ilmu. Ilmu kita itulah iman kita, dan iman kita itulah ilmu kita. Dan akhlak ini merupakan pancaran dari keimanan itu. Akhlak ini merupakan buah dari ilmu itu. Oleh karena itu, Nabi SAW menegaskan di sini yang paling banyak menjadikan seseorang itu masuk dalam surga, yang memasukkan seseorang ke dalam surga adalah keimanan dan akhlaknya, ketakwaannya kepada Allah dan akhlaknya itu. Dan ini sisi-sisi yang mengagumkan. Yang keempat yang perlu kita hadirkan di pikiran kita, bahwa akhlak, bahwa ilmu dan akhlak ini sangat mengagumkan dalam Islam. Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer, sebagai ukuran tingkatan keimanan seseorang. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ahmad dan dihasankan oleh Imam Al-Albani, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang-orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlak. Jadi
ukuran barometer keimanan seseorang itu ketika akhlaknya sempurna, ketika akhlaknya paling baik, bisa ditampilkan dengan tampilan yang mengagumkan. Nah, karena akhlaknya merupakan praktek, merupakan bukti nyata dari keimanan seseorang. Oleh karena itu, ini merupakan satu apa namanya, hasil pembentukan jiwa yang tidak mudah. Jadi kalau seseorang melakukan pembangunan fisik itu bisa diukur, bisa dipastikan, bisa ditargetkan. Tapi kalau pembangunan akhlak ini tidak bisa. Dia perlu kesabaran, perlu ketabahan, kadang susah, kadang gagal, kadang berhasil, kadang tidak berhasil, dan seterusnya. Dan ini merupakan anugerah Allah. Ini merupakan karunia yang besar dari sisi Allah. Yang kelima, yang senantiasa harus kita hadirkan, bahwa betapa mulianya, agungnya akhlak yang dimiliki oleh seorang itu. Nabi SAW menjadikan derajat kecintaan Allah dan Nabi-Nya kepada umatnya ini berdasarkan akhlaknya. Dan Nabi SAW bersabda, "Inna akramakum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqan." Hadis riwayat ini dari Sahih. Sesungguhnya kedudukan yang paling dekat kalian kepadaku pada hari kiamat nanti, di akhirat nanti, adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Jadi sederhananya, kalau kita ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka akhlak yang mulia inilah kuncinya. Karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai ukuran kecintaan Nabi SAW dan ukuran kecintaan Allah, dan yang dikagumkan, yang mengagumkan di sisi Allah dan di sisi Nabi kita SAW. Jadi dulu pernah kita bahas tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar tentang Allah Taala mengkhabarkan kepada umat-umat yang terdahulu tentang hal yang mengagumkan dari umat akhir zaman nanti. Jadi Nabi dan umatnya itu memiliki sesuatu yang mengagumkan. Dan Allah Taala berfirman kepada Nabi Isa, "Inni ba'itsun min ba'dika ummah." Sesungguhnya aku akan membangkitkan setelahmu satu umat yang apabila mereka mendapatkan kebaikan, asabul sarra, apabila mereka mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, kebaikan, mereka memujiku dan bersyukur kepadaku. Dalam hadis disebutkan, hamidu wa syakaru, mereka memujiku dan bersyukur kepadaku. Wa in asabat dharra, dan apabila mereka mendapatkan sesuatu yang menyedihkan, yang menyusahkan, mereka bersabar dan mengevaluasi diri. Hasabu wa sabar, mereka bersabar dan mengevaluasi diri. Jadi kenapa terjadi begini? Kenapa begitu? Lalu kemudian Rasulullah ilmu, padahal umat ini sebelumnya tidak mempunyai ilmu dan tidak mempunyai al-ilmu, tidak mempunyai akhlak tentang hal itu, jadi sabar dan syukur itu. Lalu dalam hadis itu diceritakan Nabi Isa bertanya, "Ya Rabb, kaifa hadza wa la ilma wa la hilma?" Ya Allah, ya Tuhanku, kok bisa umat itu mempunyai dua kelebihan yang luar biasa, padahal tidak ada ilmu sebelumnya dan tidak ada akhlak itu, tidak mempunyai karakter tentang hal itu. Lalu kemudian Rasulullah berfirman, "Qa'tihi min ilmi wa hilmi." Akulah yang memberi mereka ilmu itu, yang menganugerahkan kepada mereka ilmu itu
dan akulah yang memberi mereka al-hilmu itu, akhlak itu. Jadi anugerah Allah Taala yang berupa Al-Quran, anugerah Allah Taala yang berupa hikmah Nabi, berupa hadis-hadis Nabi SAW itu merupakan ilmu yang melimpah-limpah, dan disitulah letak kita bisa mendapatkan akhlak, ajaran akhlak yang mulia itu, yang mengagumkan itu. Oleh karena itu, ketika kita sudah berada dalam majelis yang di situ ilmu dibahas, di situ akhlak dikaji, diteliti, masya Allah, satu nikmat. Yang nikmat itu menjadikannya sesuatu yang mengagumkan, dan Allah mengagumkan, Allah banggakan itu, dan Nabi SAW banggakan itu. Oleh karena itu, yang paling banyak, yang paling dekat posisinya kepada Nabi SAW di surga nanti adalah yang paling baik akhlaknya. Yang keenam, setelah derajat kecintaan Nabi SAW yang menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, paling dekat majelisnya dengan kepada kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Dan Nabi SAW bersabda, ada sa'imun di baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Hadis riwayat Ahmad. Aku, kata Nabi SAW, akan menjamin, akan memberikan jaminan garansi satu istana di surga yang paling tinggi posisinya bagi mereka yang baik akhlaknya. Jadi tidak disebutkan yang paling banyak amalannya, ibadahnya, tapi liman hasanah khuluquhu, bagi mereka yang paling baik akhlaknya. Dan maksudnya surga yang paling tinggi itu semakin dekat dengan Nabi SAW, maka surga tinggi ini merupakan jaminan Nabi SAW ketika seseorang itu berakhlak mulia. Nah, ini yang perlu kita hasilkan, yang perlu kita senantiasa lihat, ya, betapa semua itu muaranya adalah ilmu dan akhlak. Yang ketujuh, akhlak mulia akan memudahkan seseorang untuk banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Dan dengan akhlak mulia itulah merupakan proses gitu, proses sehingga seseorang itu terbiasa, dan dengan kebiasaan itulah itu kebaikan-kebaikan yang dilakukan, yang bisa dilakukan oleh seseorang. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Haisam dan Abu Ya'la, innakum lan tas'alun nasa bi amwalikum, innakum lan tas'alun nasa bi amwalikum, sesungguhnya kalian tidak akan bisa melapangkan, memuaskan seseorang, meluaskan, melapangkan hati orang-orang dengan harta-harta kalian. Fas'auhu bibastil wajhi, maka lapangkanlah, maka berilah kebaikan-kebaikan kepada orang-orang itu dengan wajah yang bastul itu berseri-seri, wajah yang ceria, wajah yang semeringat, wa husnul, dan akhlak yang baik. Jadi kalian tidak bisa memberikan harta kalian, meliputi harta kalian kepada banyak manusia, akan tetapi setiap kalian bisa memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak mulia. Banyak orang yang tertarik, kemudian tersentuh, kemudian merasa terlayani dengan berbuat baik, dengan sopan santun, dengan akhlak yang mulia, dibanding yang terhadap. Kalau
ratusan bahkan ribuan bahkan jutaan manusia bisa kita layani, bisa kita berikan perkhidmatan yang terbaik, yaitu dari sikap kita, senyuman kita, kepedulian kita, dibanding kita yang bisa memberikan santunan dengan harta sangat terbatas. Dan manusia ketika diberikan harta selalu ingin tambah gitu. Tapi kalau manusia itu ya, seperti disebutkan oleh Islam ini, kita layani dengan senyuman, dengan akhlak, itu merasakan puas, merasakan melayani, merasakan mendapatkan pelayanan yang terbaik dari kita. Nah, itu cara yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Nah, itu dengan senyumnya kita itu kebaikan-kebaikan yang tidak ada habis-habisnya senantiasa bisa kita lakukan. Sementara harta akan bisa menjadi habis, dan senyuman yang diajarkan oleh Nabi SAW tadi dan akhlak yang baik itu tidak bisa habis-habis, dan itu kebaikan yang terus mengalir. Itu yang kedua. Yang kedelapan, Nabi SAW berdoa untuk meminta akhlak yang mulia. Artinya ini ada berapa stadium, dan seseorang itu bisa mendapatkannya dengan pertolongan Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Ta'ala untuk senantiasa diberikan akhlak ini. Dan dalam doa-doa Nabi SAW ada di antaranya wahdini li ahsanil khuluqi, dan tunjukkanlah kepada ya Allah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. La yahdi li ahsanil illa anta, karena tidak ada yang bisa menunjukkan itu kecuali Engkau ya Allah. Dalam doa fikih yang mulai ada satu doa yang mulai yang Nabi SAW bacakan, Nabi SAW ajarkan kepada kita. Dan juga ketika Nabi SAW bercermin memakai baju, ya Allah, sebagaimana Engkau mencantikkan tubuhku, penampilanku, maka percantikkanlah juga akhlakku. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khulqi. Jadi itu ternyata dari sekian banyak yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita tentang akhlak yang mulia. Sungguh terdapat bagimu pada diri Rasulullah SAW itu contoh teladan yang sangat baik, yang terbaik, dan saya 20, dan itulah yang dirasakan oleh Nabi SAW. Dan di dalam praktek amal-amal ibadah setelah Islam, bahkan sebelum Islam pun Nabi SAW sudah menunjukkan. Setelah Nabi SAW diutuskan mulai berdakwah, Nabi SAW membuat surat-surat kepada raja-raja di sekitar Arab, Jazirah Arab itu. Di antaranya Raja Heraklius Romawi. Nah, ketika Romawi ketika itu Romawi menjadi superpower dunia. Nabi SAW mengirim surat kepada Kaisar Romawi. Lalu kemudian diterima oleh Heraklius yang waktu itu jadi penguasa di Syam, wilayah Syam, dari kerajaan Romawi ini. Maka dia, karena dia seorang yang berilmu, dia tahu dia seorang Katolik, Kristen Katolik, dia tahu sudah mulai diutuskan seorang nabi. Kenapa nabi ini datang dari Jazirah Arab? Padahal dari sejarah-sejarah yang sebelumnya setiap nabi itu diutuskan dari kalangan Bani Israel. Kenapa itu dari Arab? Maka dia pelajari, dia tahu, dia teliti gitu. Lalu kemudian dicarilah orang-orang yang tahu tentang sejarah agama Islam ini, yang dari kalangan orang keluarganya sendiri kalau bisa. Maka ada pedagang, ada saudagar dari Arab ketika itu, justru ketika itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ini salah satu dari 3 orang
pemimpin Quraisy. Kebetulan sekali, pas sekali. Pemimpin Quraisy ketika itu Abu Jahal sudah meninggal. Kemudian Al-Walid bin Mughirah sudah meninggal, tinggal dia satu-satunya. Nah, dia bersama dengan rombongan pergi ke Syam untuk berniaga, untuk berdagang. Maka informan intel dari kerajaan ini memberitahu ini orangnya yang tepat untuk ditanya tentang perintah Nabi itu. Maka diundanglah Abu Sufyan dan rombongannya itu ke istana. Kisahnya panjang itu, ada di dalam Rafiqul Maktum dan cerita Nabi yang lain. Lalu kemudian Abu Sufyan didudukkan di depan dan rombongannya di belakang. Lalu kemudian Raja Heraklius itu memberitahukan, saya akan bertanya kepada utusan, kepada Abu Sufyan sesuatu pertanyaan. Kalau sekiranya dijawabnya benar, maka rombongannya ada benarkan. Kalau dia menjawab pertanyaan yang salah, maka beritahu oleh bahwa itu adalah satu kesalahan atau kebohongan. Intinya dalam 10 pertanyaan yang ditanyakan oleh Raja Heraklius itu ada satu pertanyaan tentang sifat Nabi Muhammad SAW. Apakah benar bahwa Nabi ini, bahwa orang ini mengaku Nabi? Apakah benar bahwa Nabi ini mempunyai keturunan yang mulia? Apakah begini-begitu? Nanti ada salah satu dari pertanyaan itu, wa hal kuntum tattahimunahu bil kadhib? Apakah kamu pernah mendapati dia itu berdusta? Ini yang menjadi pertanyaan utama yang menentukan sekali. Raja Romawi Heraklius menanyakan hal itu tentang seseorang yang mengaku diri sebagai Nabi itu. Lalu kemudian dijawab oleh Abu Sufyan, nah, hal daftar, apakah kita pernah berkhianat? Dijawab, nah, wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'il fiha. Dan saya bersamanya sekian puluh tahun tidak mendapati itu. Bahkan sekarang sedang mengadakan perjanjian dengan dia. Ada perjanjian Hudaybiyah yang sedang dilaksanakan ketika itu. Saya berharap Muhammad berdusta, Muhammad berkhianat. Tapi sampai sekarang saya tidak mendengar kabar sedang di Syam itu sedang ada perjanjian itu. Saya belum pernah mendengar ada berita Nabi SAW itu sedang berkhianat dalam perjanjian. Nah, sampai di situ kemudian Heraklius itu menyadari ini Nabi yang benar, Nabi yang mengagumkan, Nabi yang luar biasa. Intinya Nabi SAW itu realisasi dari akhlak yang sangat mengagumkan. Lalu kemudian setelah diutuskan sebagai Nabi, ada syariat sholat, ada syariat zakat, ada syariat puasa, ada syariat haji. Semuanya itu adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Ini kita sudahi dengan tasbih kita Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Pak Vipa telah menonton video kali ini. Salam bahagia dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.